Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan pertemuan lain dari mata kuliah Kimia Amami. Hari ini kita akan mempelajari tentang analisa kesadahan air dengan menggunakan titrasi kompleksometri. Nah, untuk definisi kesadahan air yang pertama di sini, istilah ini itu dapat digunakan untuk menunjukkan kandungan dari garam kalsium dan juga magnesium yang terlarut di dalam air, di mana kandungan garam kalsium dan juga magnesium itu dapat dinyatakan sebagai ekuivalen atau setara dengan kalsium karbonat. Jadi apabila di dalam air yang kita minum, air minum dalam kemasan maupun air yang ada di lingkungan itu memiliki kandungan ion Ca dan juga Mg yang terlalu tinggi, itu dapat dikatakan bahwa air tersebut memiliki sifat sebagai air sadah. Nah, air sadah atau hard water itu secara umum digunakan untuk menjelaskan tentang air yang mengandung ion kalsium dan juga magnesium dengan konsentrasinya yang tinggi. Jadi kalsium dan juga magnesium itu memang wajar ada di dalam air, tetapi bila kandungan Ca dan juga Mg di dalam air itu melebihi dari batas wajar atau kadarnya tinggi, itu dapat dinyatakan bahwa air tersebut sadah. Kemudian kesadahan air terjadi apabila ion-ion tersebut bereaksi dengan ion-ion hidrogen karbonat. Contohnya bikarbonat HCO3-, sulfat SO42-, atau klorida Cl-. Untuk penyebab kenapa air itu menjadi sadah itu adalah karena adanya ion Ca2+ dan juga Mg2+. Kemudian selain itu juga dapat disebabkan oleh logam-logam yang memiliki valensinya banyak, atau istilahnya adalah polivalen metal, yaitu seperti aluminium, Al, Fe besi, Mn mangan, Sr strontium, dan juga Zn adalah zinc. Nah, kelima jenis logam ini dapat membentuk garam sulfat, klorida, dan juga bikarbonat dalam jumlah yang kecil. Nah, keberadaan dari ion Ca dan juga Mg itu yang ada di dalam air itu dapat menyebabkan sabun tidak akan mengendap. Jadi apabila pada air yang kita gunakan di rumah memiliki kadar Ca dan juga Mg yang tinggi, itu bila kita menggunakan sabun, maka sabun tidak berbusa. Yang pertama, dia tidak dapat membentuk emulsi dan juga akan dapat diendapkan sebagai garam Ca dan juga Mg, dimana konsentrasi dari ion Ca dan Mg itu di dalam air jauh lebih tinggi dibandingkan ion-ion yang lainnya. Jadi kita tahu ya, komposisi air itu sangat bermacam-macam. Logam-logam yang terdapat di dalam air itu juga sangat bervariasi, sangat banyak sekali. Nah, air tersebut bisa dikatakan sadah itu apabila 2 dari sekian banyak logam yang ada di air itu konsentrasinya sangat tinggi. Nah, logam tersebut adalah kalsium dan juga magnesium. Sehingga oleh karena itu, bila kita akan mengidentifikasi ataupun menganalisis air kita itu sadah atau tidak, maka difokuskan kepada 2 logam tersebut, yaitu untuk penentuan kadar Ca2+ dan juga Mg2+ saja. Nah, sedangkan menurut Gabriel tahun 2001, berdasarkan kadar kalsium di dalam air, maka tingkat kesadahan air itu dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Ya, jika dilihat dari kadar CaCO3-nya, yang pertama adalah jika kadar CaCO3 dalam air itu sekitar 0-75 mg per liter, itu maka dapat digolongkan sebagai air lunak atau soft water, atau air tersebut tidak sadah, normal. Nah, kemudian apabila kadar CaCO3-nya itu 75-150 mg per liter, nah itu digolongkan sebagai moderately hard water.
atau pertengahan gitu ya, pertengahan antara air lunak dan juga air sada. Tetapi ini masih dimasukkan dalam golongan air yang normal, belum air yang sada. Nah, jika kadar CaCO3-nya itu 150 sampai 300 mg per liter, itu sudah dimasukkan dalam golongan hard water atau air sada. Nah, jika 300 mg per liter ke atas, itu digolongkan dalam air yang very hard water atau air yang sangat sada. Jadi untuk mengidentifikasi air kita sada atau tidak itu biasanya dari nilai 150 mg per liter ke atas, itu sudah digolongkan sebagai air sada. Sedangkan menurut SNI ada yang dinamakan sebagai standar kualitas air minum, itu memiliki beberapa kriteria. Ada 6 kriteria. Yang pertama adalah bau, rasa, dan warna, di mana standarnya kalau bau tidak berbau, rasanya adalah normal, warna adalah maksimal 5. Untuk pH-nya sedikit asam sampai sedikit basa normal 5,6 sampai 8,5, kekeruhannya maksimal 5. Nah, kemudian untuk kesadahannya sebagai diperlihatkan sebagai CaCO3, yaitu maksimal 150. Nah, sesuai dengan tabel tadi, karena 150 itu sudah masuk dalam hard water, jadi maksimal adalah 150. Kemudian ada zat terlarut dan juga cemaran mikroba, dalam hal ini adalah bakteri coli dan juga salmonella. Sedangkan untuk jenis-jenis kesadahan di sini dapat digolongkan menjadi 2 jenis berdasarkan anion yang diikat oleh kation. Kation di sini adalah Ca dan Mg, digolongkan berdasarkan anion yang diikat. Yang pertama adalah air sada sementara. Nah, air sada sementara ini adalah air sada yang mengandung ion bikarbonat atau HCO3-. Nah, air tersebut mengandung senyawa kalsium bikarbonat atau magnesium bikarbonat, CaHCO3 2 kali atau MgHCO3 2 kali. Nah, untuk air sada sementara ini, kenapa kok disebut dengan sebagai sada sementara? Karena nilai kesadahan dari air tersebut itu dapat dihilangkan. Caranya untuk penghilangan air sada sementara itu dengan menggunakan proses pemanasan air. Jadi air dipanaskan, maka air tersebut bisa hilang kesadahannya dan terbebas dari ion Ca dan juga Mg. Sedangkan yang kedua itu dinamakan sebagai air sada tetap, di mana air sada tetap itu adalah air sada yang mengandung anion selain ion bikarbonat. Jadi ion Ca dan juga Mg dia berikatan dengan anion lain selain bikarbonat, yaitu ada ion klorida Cl-, ada ion NO3-, dan juga ada ion SO4 2-. Dimana kalau Ca atau Mg berikatan dengan Cl akan membentuk CaCl2, MgCl2. Kalau berikatan dengan NO3 maka akan membentuk CaNO3 2 kali dan MgNO3 2 kali. Dengan SO4 2- akan membentuk CaSO4 dan juga MgSO4. Kemudian air yang mengandung senyawa-senyawa tersebut disebut air sada tetap. Jadi jika air yang mengandung Ca dan Mg yang berikatan dengan ketiga ion tersebut disebut sebagai air sada tetap. Kenapa kok disebut sebagai air sada tetap? Karena kesadahannya tidak bisa dihilangkan dengan cara pemanasan, tetapi bisa dihilangkan dengan metode lain. Nah, sedangkan untuk mengetahui tingkat kesadahan air, kita bisa menggunakan analisis dengan menggunakan metode titrasi, yaitu larutan standar yang kita gunakan adalah EDTA, di mana ion logam kalsium dan juga magnesium akan terikat oleh EDTA sehingga tidak dapat lagi membentuk molekul sabun. Nah, karena pada proses ini adalah EDTA akan mengikat logam Ca atau Mg, dan ikatan yang terjadi di sini adalah
dihasilkan pembentukan ikatan kompleks atau pembentukan kompleks. Oleh karena itu, titrasi ini juga dapat disebut sebagai titrasi kompleksometri. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara analisis kesadaran dengan kompleksometri. Kompleksometri sendiri itu pada prinsipnya didasarkan pada reaksi antara logam dengan ligan dengan membentuk ikatan kompleks logam ligan, di mana logam di sini itu pada kesadaran yaitu logam kalsium atau magnesium yang berikatan dengan ligan. Ligan di sini bisa digunakan EDTA sebagai senyawa pengkelat. Nah, EDTA ini sifatnya adalah chelating agent atau agen pengkelat karena dia dapat mengikat logam dan membentuk sebuah senyawa kompleks. Berikut ini adalah contoh dari ligan yang dapat dipakai untuk titrasi kompleksometri. Yang pertama di sini ada NTA atau nitrilotriacetic acid. Ada juga EDTA. EDTA ini yang paling sering digunakan untuk kompleksometri. Kemudian ada DCTA, kemudian ada EGTA dan juga DPTA. Di sini ada contoh kompleks logam ligan. Jadi struktur molekul ataupun gambaran molekul dari ikatan kompleks. Yang pertama, di sini kita bisa lihat kompleks logam Fe atau logam besi dengan ligannya adalah DTPA. Nah, DTPA ini membentuk ikatan kompleks dengan logam Fe. Kita tahu logam Fe di sini kalau dilihat pada gambar itu adalah manik berwarna putih yang ada di tengah. Nah, ini adalah satu logam Fe yang berikatan dengan satu senyawa kompleks DTPA. Nah, kalau kita berpindah gambar ke sebelah kanan, itu adalah kompleks EDTA dengan logam Mn. Nah, logam Mn itu yang ada di tengah, manik berwarna putih di situ, itu adalah model struktur senyawa kompleks, ikatan kompleks antara EDTA dan juga Mn. Nah, sedangkan untuk dasar reaksi titrasi kompleksometri itu adalah satu senyawa ion dari logam akan berikatan dengan satu komplekson, di mana pada reaksi tersebut tidak bergantung dari valensi ion logam yang bereaksi. Ion logam yang dapat bereaksi dengan EDTA itu menjadi membentuk kompleks yang stabil antara ion-ion logam yang bervalensi lebih dari 2. Nah, kenapa kok pada pembentukan ikatan kompleks itu jauh lebih stabil apabila ion logamnya itu bervalensi lebih dari 2. Di sini ada reaksi antara ion logam M2+ dengan EDTA. Nah, ini ada M2+, ada M3+, dan M4+, di mana valensinya semuanya lebih dari 2. Kemudian bereaksi dengan H2Y2- sehingga membentuk suatu ikatan kompleks. Nah, untuk reaksi umumnya adalah seperti ini, M pangkat N+, N+ ini adalah valensinya, plus H2Y2-, ini kompleksonnya membentuk MyN-4, ini adalah ikatan kompleksnya, plus 2H+. Nah, sedangkan untuk kestabilan dari senyawa kompleks MyN pangkat N-4 itu tergantung dari 3 hal. Jadi pada proses titrasi ini kestabilan dari reaksi yang terjadi pada saat titrasi itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah kestabilan kompleks tetapannya. Yang kedua, ini yang paling penting adalah tergantung dari pH larutan. Yang ketiga adalah adanya senyawa lain yang dapat membentuk kompleks dengan ion logam. Nah, untuk pH larutan kita menyorot di sini bahwa setiap logam yang akan kita analisis dengan menggunakan kompleksometri itu memiliki pH optimum yang berbeda-beda. Jadi kalau seumpama kita akan menganalisis kesadaran air pada sampel kita
di mana kesadaran air itu yang kita analisis adalah logam Ca dan juga logam Mg, maka pH minimum, pH optimum yang dapat digunakan untuk berlangsungnya kestabilan dari proses titrasi itu adalah pH 8 sampai 10. Nah, di sini ada pH 1 sampai 3 dengan logam-logam yang dapat dilakukan identifikasi. Kemudian pH 4 sampai 6 ini ada banyak sekali logam berat terutama. Kemudian pada pH 8 sampai 10 ini ada 4 logam yang dapat dilakukan analisis, yaitu Ca, Sr, Ba dan juga Mg. Nah, kalsium dan magnesium ini masuk dalam pH 8 sampai 10. Oleh karena itu, pada berlangsungnya proses titrasi, menjaga kestabilan pH itu sangat penting sekali. Oleh karena itu perlu ditambahkan larutan buffer. Nah, sedangkan untuk fungsi dari larutan buffer pada kompleksometri ini adalah untuk menjaga terjadinya perubahan pH pada saat selama titrasi. Karena pada saat selama titrasi itu terjadi perubahan pH dan bergantung pada perubahan warna indikator yang terjadi. Misalnya jika titrasi dikerjakan pada pH 6,3 sampai 11,5, di mana warna indikator bebas, jadi indikator yang sering digunakan pada kompleksometri itu menggunakan indikator EBT. Nah, warna dari EBT ini sendiri adalah berwarna biru. Nah, jika EBT ini berikatan dengan logam, membentuk ikatan kompleks logam dengan indikator atau M indikator, itu dia akan berubah warna menjadi warna merah. Nah, bila tidak dibuffer pada larutan sampel kita, maka pH itu akan turun pada saat selama titrasi, sehingga warna indikator bebas yang awalnya berwarna biru akan berubah warna menjadi warna merah karena pH-nya akan turun. pH turun menjadi kurang dari 6,3 sehingga warna indikator tersebut akan berubah warna menjadi warna merah. Oleh karena itu, larutan buffer akan sangat penting sekali pada saat titrasi kompleksometri. Nah, warna merah disebabkan karena pH turun atau terjadi kompleks M atau logam dengan IND. IND ini adalah indikator. Terjadinya warna merah pada kompleks M indikator, pH larutan perlu dipertahankan. Nah, jadi oleh karena itu pH perlu dipertahankan antara 6,5 sampai 11,5 dengan cara ditambahkan larutan buffer. Biasanya pH-nya adalah kurang lebih 10 larutan buffer yang kita tambahkan supaya pH-nya tidak berubah selama proses titrasi. Kemudian indikator kompleksometri itu terjadi perubahan warna karena akibat adanya logam yang berikatan selama titrasi. Nah, jika larutan yang mengandung kompleks M indikator atau logam dan indikator dititrasi dengan EDTA, maka ion logam yang tidak terikat dengan indikator bereaksi dengan EDTA sampai semua ion logam habis dititrasi. Maksudnya di sini adalah pada saat kita sebelum titrasi, jadi indikator yang kita tambahkan di sini adalah di awal. Indikator yang kita tambahkan adalah di awal sebelum titrasi. Nah, pada saat kita menambahkan indikator, maka indikator akan bereaksi langsung dengan logam yang ada di sampel kita, logam yang ada di air pada sampel kita. Nah, logam-logam yang tidak berikatan dengan indikator, maka dia akan langsung bereaksi dengan EDTA. Nah, begitu pula pada saat titrasi berlangsung, maka larutan standar EDTA akan terus turun ke elemen air kita dan akan bereaksi dengan logam yang ada di indikator. Selama titrasi, warna larutan akan menjadi warna kompleks indikator dengan logam. Jadi pada saat titrasi, warna larutan kita yang ada di elemen air kita itu adalah warna dari kompleks indikator dan logam, yaitu berwarna merah. Setelah semua ion logam dalam larutan habis bereaksi dengan EDTA, maka penambahan EDTA selanjutnya
akan bereaksi dengan logam yang ada pada indikator, sehingga dapat dikatakan bahwa EDTA itu mengusir indikator untuk berikatan dengan logam. Nah, untuk syarat-syaratnya dari indikator logam di sini, sebenarnya syaratnya di sini adalah hampir sama dengan semua syarat dari indikator yang digunakan pada saat kita melakukan titrasi. Yang pertama adalah perubahan warna pada saat TAT itu harus jelas. Kita harus tahu perubahan warna sebelum dan sesudah pada saat titrasi itu harus jelas. Kita harus memahami warna apa itu yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah warna yang kontras antara indikator bebas dengan pada saat dia berikatan kompleks dengan logam, sehingga mudah diamati. Jadi warnanya harus kontras, jangan warna yang mirip ataupun warna yang hampir sama. Yang ketiga, indikator harus peka terhadap ion logam, sehingga perubahan warna yang terjadi sedekat mungkin dengan TE. Yang keempat, yang keempat ini adalah syarat yang paling penting, yaitu syarat-syarat yang di atas itu harus terpenuhi pada daerah pH di mana titrasi dilakukan. Jadi kalau pH-nya tidak sesuai dengan proses titrasi, ya percuma saja indikator tersebut digunakan. Nah, ini ada beberapa contoh indikator yang bisa kita gunakan pada saat titrasi kompleksometri. Yang pertama, di sini bisa menggunakan Eriochrome Black Tea atau EBT. EBT di sini adalah bisa digunakan pada saat kondisi pH titrasi kita yaitu pada pH 7 sampai pH 11, di mana pada pH tersebut warna indikator kita adalah biru jika indikator bebas, dan berubah menjadi warna merah jika indikator akan berikatan dengan logam. Seperti kita lihat pada gambar di situ. Pada warna merah itu adalah indikator yang berikatan dengan logam. Ini before di sini adalah before pada saat sebelum titrasi, kemudian pada saat after itu pada saat TAT, dia larutan kita akan berwarna biru, itu menandakan bahwa logam-logam akan semuanya ditarik dengan EDTA dan indikator akan bebas, sehingga dia akan berwarna biru. Ini adalah struktur dari IBT. Nah, ini adalah gambar dari pada saat kita titrasi. Mulai dari warna merah anggur atau merah keunguan di sini akan berubah warna menjadi warna biru pada saat kita selesai titrasi. Di mana EBT indikator yang digunakan pada saat kita titrasi, pada saat dia mengikat logam, maka akan berwarna merah keunguan. Kemudian pada saat dia bebas, tidak berikatan dengan logam, di dalam air dia akan berwarna biru. Dimana pada gambar kiri menunjukkan indikator sebelum, dan 3 gambar setelahnya di sebelah kanan itu menunjukkan tahapan mendekati titik akhir titrasi. Nah, ketiga gambar di sini itu menunjukkan perbedaan 0,01 m EDTA yang menetes, yaitu sebanyak 1 tetes ke dalam Erlenmeyer pada saat titrasi. Perubahan warna dari anggur merah menjadi violet, kemudian menjadi biru, itu karena sifat kompleksnya. Jadi pada saat kita titrasi 1 tetes saja itu sangat berpengaruh pada perubahan warna dari larutan sampel kita yang ada di Erlenmeyer. Yang kedua, yang warna indikator yang bisa kita gunakan di sini adalah Murexit. Jadi Murexit di sini ini dia baik digunakan pada pH 9 sampai pada pH 11. Nah, kemudian pada warna pH tersebut indikator akan berwarna ungu. Jadi dia dalam bentuk keadaan bebas, Murexit akan berwarna ungu. Tetapi pada saat dia berikatan dengan pada saat dia berikatan dengan logam, warnanya akan menjadi warna merah. Sedangkan ini adalah struktur dari Murexit.
di sini kita selain itu kita bisa tahu bagaimana cara kita melakukan tes sederhana adanya mineral di dalam air. Jadi kalsium dan juga magnesium itu kan merupakan mineral-mineral yang terkandung di dalam air kita. Nah, caranya gimana? Caranya sangat sederhana sekali, yaitu yang pertama memasukkan air yang akan dilakukan tes ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan larutan buffer salmiak, buffer pH 10, dan juga indikator EBT. Nah, hasilnya, jika larutan pada tabung reaksi kita berwarna biru, maka tidak terdapat mineral dalam air kita. Tetapi jika berwarna merah anggur atau merah muda, maka dia positif adanya mineral. Itu adalah secara sederhana dilakukan proses identifikasi sederhana secara secara kualitatif untuk adanya mineral dalam air. Nah, kemudian untuk cara-cara titrasi kompleksometri di sini ada dua cara. Yang pertama adalah cara langsung atau titrasi secara langsung, di mana titrasi langsung di sini larutan yang mengandung ion logam dilakukan penambahan buffer pada pH tertentu, biasanya pada pH 10, kemudian ditambahkan indikatornya yaitu EBT, dan dititrasi dengan larutan standarnya adalah EDTA. Nah, sedangkan untuk reaksi yang terjadi selama proses titrasi, di sini ada 3 tahap reaksi seperti pada slide. Nah, yang pada tahap pertama di situ adalah logam Ca2+, ion logam di mana logamnya sendiri tidak berwarna, kemudian direaksikan dengan indikator warna biru. Jadi indikator EBT jika dia bebas maka akan berwarna biru. Kemudian akan membentuk ion kompleks CaIn, di mana ion kompleks logam indikator di sini akan berwarna merah. Jadi pada saat sebelum kita titrasi larutan elemen kita, jika sudah ditambahkan larutan buffer, sampel kita, kemudian indikator EBT, maka berwarna merah karena terjadi ikatan kompleks antara indikator dengan logam. Nah, kemudian pada saat kita melakukan proses titrasi, terjadi reaksi tahap kedua, yaitu pembentukan ikatan kompleks antara ion logam dengan EDTA. EDTA dari larutan standar pada saat kita titrasi maka akan jatuh ke elemen kita secara perlahan-lahan, tetes per tetes, maka ion logam yang ada di dalam sampel kita yang tidak berikatan dengan indikator, dia akan diikat oleh EDTA sehingga membentuk ion kompleks antara logam dengan EDTA yang tidak berwarna. Nah, proses titrasi akan terus berlangsung secara tetes per tetes perlahan-lahan. Nah, di mana jika pada saat ion logam pada sampel kita semuanya bereaksi dengan EDTA, maka EDTA akan berusaha mengambil ion logam yang berikatan dengan indikator. Jadi EDTA ini fungsinya adalah dia merebut ion logam dan mengusir indikator agar bebas. Nah, di sini dilihatkan reaksinya adalah antara ion kompleks Ca indikator, logam indikator yang berwarna merah bereaksi dengan EDTA, maka akan membentuk ion kompleks logam EDTA sehingga indikator akan terbebaskan dan sehingga dia akan berwarna biru. Nah, pada saat elemen kita berwarna biru, berarti pada saat itu indikator kita sudah bebas semuanya, tidak berikatan dengan logam, dan titrasi kita tandanya adalah sudah selesai, sudah mencapai titik akhir titrasi. Kemudian untuk cara yang kedua, di sini bisa menggunakan titrasi balik atau titrasi kembali atau titrasi mundur. Nah, pada metode ini adalah larutan yang mengandung ion logam ditambah dengan larutan baku EDTA secara berlebih. Kemudian ada larutan buffer yang ditambahkan, kemudian ada indikator yang ditambahkan juga. Nah, karena EDTA larutan baku yang ditambahkan berlebih, maka dia akan dititrasi kembali dengan larutan baku primer.
Jadi proses titrasi di sini terjadi 2 kali. Nah, larutan baku primer yang dapat digunakan yaitu ada 3 macam, ada ZnSO4, ada MgSO4, dan juga CaCl2. Nah, yang terakhir di sini ada beberapa metode yang dapat kita gunakan dalam rangka untuk menghilangkan kesadahan air. Yang pertama adalah dalam proses pemanasan. Nah, untuk proses pemanasan di sini adalah salah satu metode sederhana yang dapat kita gunakan untuk menghilangkan kesadahan air. Nah, pada proses pemanasan ini senyawa-senyawa yang mengandung ion bikarbonat akan mengendap pada dasar ketel. Jadi pada saat kita melakukan pemanasan air di teko ataupun di panci, maka ion bikarbonat yang ada di dalam air dia akan diendapkan di dasar panci ataupun ketel kita. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi. Jadi senyawa kalsium bikarbonat ataupun magnesium bikarbonat yang ada di dalam air yang sadah, jika dilakukan proses pemanasan akan membentuk CaCO3 atau MgCO3, di mana keduanya ini dia akan mengendap dan dengan hasil samping H2O dan CO2. Kemudian yang kedua, di sini metode yang kedua di sini dapat ditambahkan kalsium hidroksida atau CaOH2 kali. Di mana CaOH2 kali ini dia juga dapat memisahkan kesadahan sementara. Jadi ada penambahan kapur yang ditambahkan dengan syarat juga harus diperhitungkan. Jadi tidak asal menambahkan langsung kapur ke dalam air, tetapi harus ada proses perhitungan supaya hanya dia dapat menetralkan bikarbonat saja tanpa merubah rasa ataupun bau dari air. Untuk reaksinya yang terjadi adalah seperti ini, kalsium bikarbonat ditambahkan kapur CaOH2 kali dan juga CaCO plus H2O, maka akan mengendap. Yang ketiga, dengan cara kimia. Nah, pada cara kimia di sini adalah untuk menghilangkan kesadahan tetap. Kalau pada dua metode yang tadi itu untuk menghilangkan sifat dari kesadahan sementara, kalau yang ketiga ini untuk menghilangkan kesadahan tetap pada air, yaitu dengan cara ditambahkan zat-zat kimia seperti Na2CO3 atau K2CO3, di mana tujuannya sendiri adalah untuk mengendapkan ion kalsium maupun ion magnesium. Untuk reaksinya seperti ada di bawah di sini, yaitu CaCl2 atau MgNO3 2 kali. Ini adalah dua senyawa dari air sadah tetap. Kalau kita tahu tadi kan air yang memiliki sifat kesadahan tetap adalah kalsium maupun magnesium yang berikatan dengan anion selain bikarbonat, yaitu bisa berikatan dengan Cl-, NO3 2- atau SO4 2-. Nah, ini kalsium yang dalam bentuk CaCl2 dan magnesium yang dalam bentuk MgNO3 2 kali kemudian direaksikan masing-masing dengan bahan kimia yaitu Na2CO3 dan juga K2CO3, sehingga masing-masing akan menghasilkan CaCO3 dan juga MgCO3, di mana CaCO3 dan juga MgCO3 ini akan mengendap sehingga di dalam air akan bebas dari kalsium dan juga magnesium. Terbentuknya endapan CaCO3 dan MgCO3 itu berarti dalam air tersebut akan terbebas dari ion Ca dan Mg. Dengan kata lain, air tersebut telah terbebas dari kesadahan. Yang keempat, proses pertukaran ion. Proses pertukaran ion di sini atau ion exchange ini dapat digunakan di dalam rumah tangga ataupun industri untuk menghilangkan kedua tipe kesadahan, yaitu dengan cara menggunakan resin alami atau resin buatan, contohnya seperti pemutih atau dengan menggunakan zeolit. Karena sifatnya zeolit di sini adalah pengikat ion, di mana ion akan ditukar pada kolom air. Jadi air yang sadah dilewatkan dalam kolom, kemudian yang diisi dengan resin,
Dan ion kalsium dan magnesium dalam air akan ditukar dengan ion natrium dalam resin, sehingga air yang keluar dari kolom itu akan terbebas dari ion kalsium dan juga magnesium. Oke, terima kasih. Sampai sini penjelasan dari analisis keseadahan air dari pertemuan mata kuliah kimia alami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.